kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan ke Indonesia. Tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat. Dalam sepak bola, semua bisa terjadi. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Kata Hilgers pada RTV Oz. Kedepan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau di saat ini belum lagi mereka ingin ke Indonesia dan kemungkinan 2-3 bulan kekuatan Indonesia pula bertambah ingin. Jika Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar semua? Saya mendoakan semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa sukses lah dalam apa jua bidang yang kalian usahakan dan berbahagia bersama keluarga masing-masing. Oke guys, hari ini hari Jumaat. Semakin hari semakin dekat dengan putaran ketiga. Jadi kita tidak dapat terasa itu guys di bulan September nanti, bermula pada 5 September. Jadi sekarang ini bulan Jun, Julai, Agustus dan September. Hanya tinggal 3 bulan persiapan yang perlu dilakukan oleh Timnas Indonesia mencari pemain-pemain bergrade A. Secara keseluruhannya saya mengharapkan adalah penambahan 2 penyerang di bagian lini serangan pula. Dan juga sekurang-kurangnya 1 di penjaga gawang. Itu yang saya inginkan. Di bagian lini belakang itu nampaknya sudah terlalu banyak pilihan dan juga di bagian lini tengah sudah terlalu padat dengan pilihan-pilihan yang diambil oleh Sinteyong daripada pemain-pemain keturunan. Jadi kita melihat sudut pandang kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, bukan lagi di Piala Asia, bukan lagi di Piala AFF yang piala di bawah ini. Sekarang ini kita punya sudut pandang ke Piala Dunia pula. Setiap pemain mengimpikan bermain di Piala Dunia. Begitu juga setiap tim mengimpikan bermain di Piala Dunia. Dan begitu juga dengan Timnas Indonesia yang ketika ini sudah lolos di putaran ketiga. Jadi alang-alang mandi biar sampai basah guys. Itu pepatah yang mengatakan alang-alang sudah sampai ke putaran ketiga, apa salahnya untuk sampai terus ke Piala Dunia guys. Tetapi itu memerlukan komitmen, memerlukan transformasi, memerlukan pembaharuan, memerlukan penambahan kedalaman pemain, terutama di bagian lini serangan dan juga penjaga gawang. Oke guys, kita semak dulu video ini. Semua demi Ibu Pertiwi lolos ke Pildun. Cerita kebanggaan Verdong ajak Hilgers dan Romeni gabung Indo. Apa cerita di sebaliknya? Ayo sama-sama kita simak video ini sampai habis guys. Itu guys, oleh Romeni. Ini Miss Hilgers. Ngopi-ngopi guys ya. Saat ini Timnas Indonesia mulai melakukan persiapan jelang menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah mencari pemain tambahan. Untuk pemain tambahan, sejatinya Indonesia sudah memiliki beberapa nama. Dan nama-nama tersebut juga sudah lama dihubung-hubungkan dengan Timnas. Contohnya adalah Mes Hilgers dan Ole Romeni. Uniknya, 2 pemain itu kembali muncul ke permukaan publik saat ketahuan memberi respon dalam unggahan Kelvin Verdong. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Berikut adalah jawabannya. Oke, berikut adalah jawabannya guys. Cerita kebanggaan Kelvin Verdong ajak Hilgers dan Romeni gabung Indo. Sebenarnya Ole Romeni ini sudah lama ya, sudah lama diintai-intai oleh Sinteyong. Begitu juga dengan Miss Hilgers, cuma mungkin mereka masih lagi ada komitmen dengan klub mereka dan mereka juga memerlukan sedikit masa untuk memikirkan bergabung dengan Indonesia. Jadi ini adalah masanya yang paling sesuai karena Indonesia juga sudah lolos ke putaran ketiga. Jadi sesuatu perlu dilakukan oleh pemain-pemain seperti Ole Romeni dan Miss Hilgers ini untuk mencari keputusan untuk karir mereka sendiri. Jadi kesesuaian itu
tepat pada waktunya ketika ini. Apapun itu adalah pilihan mereka masing-masing. Dan saya yakin dengan Verdong mengajak Hilges dan Romain ini, pasti kedua-dua pemain ini bergabung dengan timnas Indonesia. Yuk kita lanjut guys. Ya, Kelvin Verdong adalah nama terbaru yang kira merasakan debut bersama timnas Indonesia, di mana debut itu ia lakukan saat Indonesia melawan Filipina di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia Grup F. Dalam debutnya tersebut, Verdong dapat dikatakan bermain bagus. Sebagai bek sayap, ia mampu menunjukkan kecepatannya Memang dan bagus mainnya dalam serangan maupun bertahan. Bahkan dalam sebuah momen, dirinya hampir mencetak gol. Tentu sebuah awalan yang sangat baik bagi pemain Ini sayang guys. karena dirinya sudah bisa menjadi opsi bagi Sinteyong di posisi bek kiri. Banyak juga percobaan Verdong ini time ini. Tapi memang dia ini guys pemain yang saya suka lah dengan cara permainannya Verdong nih. Staminanya kuat. Selang beberapa hari kemudian, Verdong Laju. mengungkapkan kebanggaannya bisa membela Indonesia. Ungkapan itu ditunjukkan Verdong lewat sebuah unggahan postingan di Instagram. Dalam postingan itu, Verdong mengupload aksi-aksi debutnya. Ia kemudian menambahkan caption, jika dirinya sangat bangga membela Indonesia. Pemain berusia 27 tahun tersebut juga berterima kasih kepada kalian semua membuat saya fans bangga timnas yang telah menyambutnya dengan hangat. Tengok guys, dia tulis bahasa Indonesia lagi. Nih di tepi nih, kalian membuat saya bangga and honor to represent Indonesia unforgettable. Itu. Postingan Verdong mendapatkan respon dari Mas Hilgers dan Romain. Ada respon dari Mas Hilgers dan Romain. Dalam postingan yang diunggah Verdong langsung mendapatkan respon dari banyak orang, termasuk rekan-rekannya di timnas Indonesia, seperti Ragnar Oratmangun hingga Jay Itzas. Tapi selain mereka berdua, ada dua sosok lain yang pastinya tak kalah mengejutkan. Mereka ada dua sosok lain guys. Dan Ole Romeni. Dua pemain itu terlihat memberikan komentar di postingan Martin Pais pun ada guys mengomentar. Yang bisa menjadi tanda tanya soal maksud mereka berdua di postingan tersebut. 19.000 like, 2.279 balasan ataupun reply daripada netizen ya. Misalnya dia buat komentar begini ya. Kemudian Martin Pais yang emotion api itu. Mas Hilgers dan Ole Romeni adalah incaran STY untuk tambahan kekuatan. Seperti yang dikatakan di awal tadi, Indonesia saat ini tengah membutuhkan pemain tambahan untuk bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Nama Mas Hilgers dan Ole Romeni ternyata juga masuk ke dalam daftar yang kini jadi incaran. Terutama Romeni, karena jujur saja, timnas saat ini masih kekurangan penyerang berkualitas. Buktinya betul, penyerang perlu. Terakhir Indonesia cuma mampu mencetak 2 gol. Dan 2 gol itu bukan berasal dari penyerang, melainkan gelandang dan seorang bek. Jadi perlulah satu penyerang yang dia punya sentuhan itu cetak gol. Sentuhannya mencetak gol. Itulah namanya penyerang guys. Tapi ini saya cerita sedikit lah. Sinteyong ini dia bisa mengelirukan tim lawan karena dia akan menyiapkan ke semua pemainnya ini yang bisa mencetak gol daripada serangan, gelandang dan juga bertahan. Itu filosofi ataupun falsafah ketua pelatih Sinteyong ini. Dia ingin semua pemain itu bisa mencetak gol sebenarnya. Tidak ada yang penyerang khas yang bisa mencetak gol 100%. Tetapi semua lini itu bisa untuk mencetak gol jika ada peluang dan ruang. Itu filosofi yang ada pada Sinteyong ini. Jadi ini telah diaplikasikan dalam beberapa taktikal ketika melawan tim-tim besar pun. Bukan penyerang yang mencetak gol, tetapi gelandang dan juga lini bertahan. Jadi itu taktikal itu oke, bagus. Tetapi dari segi penyerang juga perlu juga ada satu penyerang yang berkaliber.
Saya mengimpikan yang itu sebenarnya. Ada satu penyerang yang berkaliber yang sangat digeruni di timnas Indonesia ini. Kalau itu ada, pasti guys Indonesia ini akan lebih perkembangannya akan maju ke depan lagi. Nah, silap-silap bisa ke Piala Dunia ya. Nah, ini insyaallah kita doakan guys yang bagus-bagus. Jadi kemungkinan peratusan ataupun persennya itu untuk capai ke tahap itu, jika kita doa yang bagus-bagus, maka insyaallah yang akan terjadi pun yang baik-baik semua. Romeni merasa terhormat diajak gabung timnas. Romeni ini bagus juga. Bagus Mendapatkan main. namanya masuk ke dalam kandidat untuk bergabung dengan timnas membuat Romeni merasa terhormat. Pemain berusia 23 tahun itu pun mengungkapkan jika Muda dirinya lagi, guys. memiliki ikatan yang sangat 23 kuat tahun. dengan Indonesia. Ikatan itu berasal dari ibu dan neneknya yang lahir di Indonesia. Itu dikatakan Romeni dalam interviunya beberapa waktu yang lalu. Itu sebuah kebanggaan karena nenek dan ibu saya lahir di sana. Jadi saya mendengar banyak cerita dan memiliki ikatan dengan negaranya. Jadi saya banyak membicarakan hal ini dengan keluarga, juga teman. Ini sangat menarik karena Anda benar-benar bisa menjadi contoh dan menginspirasi orang-orang dalam jumlah yang banyak. Jadi itu merupakan kesempatan yang menyenangkan, kata Romeni dikutip dari CNN. Oke guys, Romeni ini salah satu penyerang yang bagus juga. Pasalnya dia diberi percobaan ya bermain dengan timnas Indonesia di putaran ketiga ini, dan jika dia sendiri mau datang untuk mengambil sumpah WNI, Sinteyong sangat berbesar hati ini, sebab ini incaran Sinteyong nih oleh Romeni. Respon Messi ini soal peluang Messi gabung Hilgers juga. timnas. Selain Romeni, komentar akhirnya juga diberikan oleh Messi Hilgers soal peluangnya membela Indonesia. Pemain FC Twente tersebut mengaku jika saat ini terlalu dini untuk membela Indonesia. Tapi Hilgers tetap membuka peluang karena dalam sepak bola semuanya bisa terjadi. Betul. Itu dikatakan Hilgers dalam interviunya bersama media asal Belanda beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan ke Indonesia. Tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat. Dalam sepak bola semua bisa terjadi. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Kata Hilgers pada RTV Oz. Kedepan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau di saat ini belum lagi mereka ingin ke Indonesia, dan kemungkinan 2-3 bulan kekuatan Indonesia pula bertambah ingin. Jika Hilgers dan Romeni bergabung. Jika dua pemain tadi akhirnya memutuskan untuk bergabung, maka kekuatan dari timnas Indonesia secara otomatis akan semakin kuat. Untuk Hilgers, ia akan menambah kekuatan di lini belakang. Sementara oleh Romeni, dirinya akan menambah daya gedor di lini depan timnas Indonesia. Pemain FC Utrecht tersebut bisa menjadi duet yang begitu sempurna bersama Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan juga Oli Romeni. Kalau lokal Dimas Derajat, kini menarik dinantikan kabar selanjutnya soal dua pemain tersebut. Namun yang pasti jika ingin menambah pemain, Indonesia harus melakukan mulai sekarang. Mengingat babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan dimulai pada September tahun ini. Jika tidak, maka Indonesia harus memakai skuad saat ini yang bisa dikatakan skuadnya masih memiliki kekurangan, terutama di sektor penjaga gawang dan penyerang. Jadi itulah cerita Calvin Verdong soal gawang dan dirinya penyerang bisa membela timnas Indonesia, yang dimana cerita tersebut mendapatkan respon dari Messi Hilgers dan Ole Romeni. Mudah-mudahan Ole Romeni dan Messi Hilgers cepat buat keputusan ya. Oke guys, sebenarnya lebih cepat pemain-pemain keturunan ini membuat keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia, jadi lagi cepatlah proses WNI itu berlaku.
Tapi sekiranya mereka ini masih lagi berfikir untuk membela timnas Indonesia, maka proses dokumentasi itu akan mungkin akan lambat sedikit. Tetapi saya percaya dengan ajakan daripada Verdong, kemudian pemain-pemain lain juga, pemain-pemain seperti Ole Romini, Miss Hilges, Kevin Dix, Martin Paes itu sudah memang mengambil Sumpah WNI. Cuma daripada segi federasi sejak belum selesai urusannya, dan pemain-pemain lain juga yang masih disebut-sebut Jairo Redwell dan beberapa pemain lain lagi lah, itu kalaulah cepat keputusan yang mereka ambil ini, maka cepatlah juga pengambilan Sumpah WNI ini. Jadi di Belanda itu begitu ramai sekali guys pemain-pemain yang bergrade A, berkualitas tinggi, yang punya darah keturunan Indonesia. Kita ketahui Belanda menjajah Indonesia itu sehingga 350 tahun. Pasti banyak guys, banyak pemain-pemain berkualitas yang bermain di Belanda, di Eropa, itu punya darah keturunan Indonesia. Jadi sekarang ini dari diri mereka sendiri yang perlu buat keputusan. Sekarang ini PSSI dan Sinteyong sudah memanggil pemain-pemain ini. Cuma mungkin mereka masih lagi memikirkan beberapa perkara lah sebelum memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Apapun, mereka adalah pemain yang profesional. Mereka tahu apa keputusan yang mereka buat itu. Kita sebagai netizen, sebagai penggemar sepak bola, fans, dan juga penyokong-penyokong di luar sana, kita harus menyokong apa saja tindakan keputusan yang diputuskan oleh PSSI dan Sinteyong. Saya percaya kebijakan Bapak Erick Thohir dan Sinteyong ini yang akan membawa misi visi timnas Indonesia ini ke satu perkembangan yang lebih baik guys. Sekarang ini menuju ke Piala Dunia, hanya satu-satunya timnas dari Asia Tenggara ini yang mewakili Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Jadi saya mendukung penuh sebagai negara jiran tetangga dan di Asia Tenggara ini. Sepatutnya Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, Brunei, Malaysia itu harus mendukung penuh untuk timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia. Mudah-mudahan, kita doakan yang terbaik, semua ini akan berlaku guys. Jadi ada 10 perlawanan bermula dengan tanggal 5 September sehinggalah ke Januari 2025. Itu perlawanan, setiap bulan akan ada perlawanan Indonesia ini. 5 di kandang dan juga 5 di gelanggang lawan itu. Kita doakan yang terbaik dan semoga sukses untuk pemain-pemain yang ada sekarang ini, dan juga cepat untuk pemain-pemain yang ingin bergabung itu. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian ada info terkini, info terbaru, dan yang ingin kalian kongsikan, boleh komentar ya di ruang kolom di bawah ini. Dialu-alukan kedatangan kalian, kedatangan tuan-tuan dan puan-puan untuk berkomentar dalam ruangan ini. Oke, kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk support dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga jika kalian suka dengan saya punya komentar, reaksi terkait dengan sepak bola ini. Dan kepada yang sudah subscribe, jutaan terima kasih guys. Saya sangat menghargai segala dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Amin. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.